Bapak Prabowo ini dalam visi misinya di Astacita 2 menjanjikan bahwa untuk mencapai swasembada pangan dan penanggulangan kemiskinan di pedesaan itu akan menjalankan reforma agraria. Nah, sampai dengan saat ini kita bahkan belum melihat kesungguhan dari kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Peringatan Hari Tani Nasional yang sama, seluruh anggota KPA di berbagai provinsi seperti di Palu, kemudian di Makassar, di Palembang, di Jambi, kemudian di Lampung, di Sika, di berbagai daerah kami melakukan, termasuk di Blitar, Jawa Timur, di Semarang, Jawa Tengah, kita juga melakukan aksi. Jadi sebenarnya ada kurang lebih 25.000 masa aksi yang sekarang sedang memperingati Hari Tani Nasional. Nah, kenapa kami memperingati Hari Tani Nasional? Karena pada tanggal 24 September ini adalah kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Jadi sudah berumur 65 tahun. Ini adalah benteng terakhir, landasan hukum yang berpihak kepada kaum tani dan kelompok marginal untuk mendapatkan kedaulatannya dan keadilannya atas sumber-sumber agraria, utamanya tanah. Jadi kami ingin mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo yang baru berjalan yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun terakhir ini masih belum memperhatikan secara sungguh-sungguh, bahkan banyak sekali terjadi paradoks kebijakan yang sebenarnya kontraproduktif terhadap janji pelaksanaan reforma agraria. Bapak Prabowo ini dalam visi misinya di Astacita 2 menjanjikan bahwa untuk mencapai swasembada pangan dan penanggulangan kemiskinan di pedesaan itu akan menjalankan reforma agraria. Nah, sampai dengan saat ini kita bahkan belum melihat kesungguhan dari kabinet Merah Putih yang dipimpinnya, terutama yang dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Menteri Kehutanan, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, kemudian juga Menteri Desa, Kepala Kantor Staf Presiden, kemudian juga kami sebenarnya juga menghendaki agar ada perhatian Presiden kepada Polri dan TNI, mengingat memang kementerian dan lembaga ini yang seharusnya bertanggung jawab terhadap agenda reforma agraria. Bagaimana negara meredistribusikan tanah kepada rakyat sesuai mandat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian juga menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural di seluruh sektor, tidak hanya di agraria, di pertanahan, tapi juga kehutanan, tambang, kemudian konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, food estate, dan sebagainya. Kemudian juga reforma agraria itu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di pedesaan dalam bentuk kawasan produksi yang dimiliki oleh badan-badan usaha milik petani, milik nelayan, dan masyarakat adat. Jadi 3 agenda itu sebenarnya yang kita lihat bahwa ini belum sungguh-sungguh dijalankan. Yang terjadi justru adalah konflik-konflik agraria itu terus terjadi di 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo. Kalau kita melihat ke belakang, konflik agraria ini juga semakin parah dan terakumulasi. Misalnya di masa pemerintahan Jokowi saja selama 10 tahun terakhir ada 3.200 konflik agraria struktural yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, merata di setiap provinsi. Kemudian juga terjadi banyak perampasan, itu tandanya ada perampasan dan penggusuran tanah masyarakat. Sehingga ada resistensi dari masyarakat untuk mempertahankan tanahnya dan wilayah adatnya. Nah, kemudian juga kita juga masih melihat represivitas aparat. Jadi pada aksi Hari Tani Nasional ini kita juga tidak hanya menyoroti soal Presiden dan kabinetnya yang belum menjalankan reforma agraria, tapi juga cara-cara lama, langgam-langgam lama penanganan konflik agraria dengan pendekatan yang represif, intimidatif, dan melakukan banyak teror, itu masih dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan ada juga tentara-tentara yang menjadi backing untuk vis-a-vis berhadapan dengan petani di banyak tempat. Jadi memang reformasi Polri, TNI juga harus diarahkan dalam konteks bagaimana menghentikan pelibatan aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk terlibat dalam proses-proses penanganan konflik agraria. Karena pendekatan mereka sangat legalistik, justru rakyat yang dianggap ilegal, petani yang dikriminalisasi, nelayan yang diteror, masyarakat adat yang diteror. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang ingin kita pastikan tidak lagi digunakan dalam sisa 4 tahun pemerintahan ke depan. Kemudian kita juga mengkritisi bahwa pimpinan DPR, seluruh komisi, fraksi, itu juga belum sungguh-sungguh ingin menuntaskan konflik-konflik agraria. Jadi selama ini banyak sekali kanal-kanal pengaduan penyelesaian konflik agraria. Kaum tani, masyarakat adat itu sudah mengadu ke banyak tempat dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat. Semuanya sudah diadukan. Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria, BUMN, dan seterusnya. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi yang kami simpulkan adalah untuk penyelesaian konflik agraria itu banyak kanal pengaduannya, tetapi tidak ada kanal penyelesaiannya.
Jadi konflik itu hanya dikumpulkan saja, diakumulasi, kemudian macam pemadam kebakaran ketika ada korban, ketika sudah ada jatuh korban dan menjadi highlight dari media massa, maka baru kementerian akan turun, kepolisian akan turun, seolah-olah akan menuntaskan. Tetapi banyak akar masalah itu tidak dituntaskan. Nah, kemudian juga fungsi pengawasan dari DPR. DPR ini sebenarnya harus kita kritik karena soal misalnya tadi apa yang saya sampaikan soal mereka merasa menjadi korban dari penjarahan-penjarahan rakyat pada aksi-aksi dari sejak tanggal 25 sampai 30. Padahal di kampung-kampung, di desa-desa, justru penjarahan yang paling nyata itu terjadi di wilayah-wilayah konflik agraria. Jadi sebagian banyak penerbitan perpanjangan pembaruan HGU konsesi perkebunan kepada para perusahaan badan-badan usaha skala besar. Kemudian juga hutan tanaman industri, izin tambang, kemudian juga pengadaan tanah untuk PSN, kawasan ekonomi khusus, food estate itu juga tetap dijalankan. Kemudian di sisi lain kita juga ingin memastikan bahwa DPR juga memastikan peran evaluasinya kepada kinerja kementerian ini. Jadi itu juga indikator kita untuk mengecek sebenarnya apakah DPR RI ini itu bekerja betul-betul. Karena memang kita juga mendorong agar DPR ini membentuk pansus reforma agraria. Kenapa harus ada pansus reforma agraria di DPR? Karena konflik agraria dan reforma agraria ini tidak bisa diletakkan pada satu kementerian saja, lintas kementerian. Jadi lintas komisi juga di dalam DPR RI, sehingga pansus akan memungkinkan komisi-komisi yang di lintas komisi itu bisa bekerja sama untuk memanggil menteri-menteri terkait seperti agraria, pertanian, kehutanan, BUMN, bahkan kepolisian untuk memastikan agenda reforma agraria ini segera dijalankan. Mungkin itu kawan-kawan semuanya. Mbak, bagaimana dengan RUU reforma agraria? Apakah sudah ada update dari DPR? Ya, sampai dengan saat ini ketika di awal pemerintahan Prabowo termasuk pasca pemerintahan DPR dilantik, kita mengupayakan agar RUU reforma agraria ini masuk. Tetapi akhirnya tidak masuk bahkan ke long list, ke daftar panjang dari prolegnas. Justru yang terjadi adalah ada di long list atau di daftar panjang legislasi itu adalah upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria yang pada hari ini kita peringati sebagai undang-undang yang berpihak kepada petani. Justru itu akan direvisi dan ada di dalam daftar panjangnya prolegnas saat ini. Alasan DPR yaitu masih long list, masih bisa ditunda, tetapi bagi kami dengan masuknya upaya sekelompok orang, segelintir elit bisnis politik yang ingin mendorong upaya revisi Undang-Undang Pokok Agraria, ini menandakan bahwa orientasi ekonomi politik kita itu akan semakin diarahkan pada ekonomi politik yang sangat kapitalistik dan liberal. Jadi bagaimana tanah untuk sebesar-besarnya kalangan investor, elit bisnis dan elit politik. Sehingga dari sejak UU-PA lahir sejak 60 itu selalu dirongrong, sejak Orde Baru dibekukan. Kemudian dilahirkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Pokok Minerba, yang itu mengkapling-kapling tanah dan sumber daya alam kita. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok yang sedang upaya mendorong. Meskipun masih ada di daftar panjang prolegnas, buat kami ini alarm, tanda bahaya. Itulah kenapa pada hari ini di peringatan Hari Tani Nasional kami membawa 65 kentongan untuk sebagai tanda alarm, tanda bahaya darurat agraria, karena salah satunya tidak hanya soal kekerasan dan gagalnya reforma agraria dijalankan oleh pemerintahan Prabowo sejauh ini, tapi juga ada upaya-upaya untuk mengobrak-abrik Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi benteng pertahanan kami bagi gerakan reforma agraria, utamanya nelayan, masyarakat marginal, buruh tani, penggarap yang memperjuangkan hak atas tanah. Jadi itu juga ingin kami sampaikan bahwa ini harus meskipun masih di dalam daftar panjang, kami tidak mau menyepelekan tanda bahaya ini, bahwa ini harus segera dikeluarkan dari daftar panjang dan kemudian secara sungguh-sungguh mendorong rancangan undang-undang reforma agraria bukan untuk menggantikan UU-PA tapi menjadi landasan hukum operasional bagaimana negara harus menjalankan reforma agraria secara nasional, bukan secara kasuistik, tapi secara nasional, secara sistemik, sehingga tanah-tanah yang dimonopoli oleh berbagai badan usaha, berbagai kelompok-kelompok elit bisnis politik, misalnya seperti 7,3 juta tanah terlantar, kemudian ada 60 keluarga konglomerasi yang memonopoli kurang lebih 26,8 juta hektar, kemudian 20.000 desa yang masih di dalam klaim-klaim kawasan hutan itu, itulah yang kita pastikan ada landasan hukumnya RUU Reforma Agraria. Mbak, ada rencana buat ketemu sama anggota pimpinan dewan? Ya, sebenarnya kami itu memang dihubungi dan berkomunikasi dengan DPR RI. Jadi kami menginginkan tentu yang menerima kami jika memang akan diterima adalah hanya pimpinan-pimpinan DPR.
Kami nggak mau, bukan pimpinan DPR. Sudah ada ini Mbak info di dalam Janjinya begitu. Tetapi ada syarat lainnya bahwa pimpinan DPR juga harus memastikan kalau memang kami mau menyampaikan aspirasi di dalam, itu harus memanggil seluruh menteri lembaga yang bertanggung jawab terhadap agenda reforma agraria, redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria. Jadi kalau menteri-menteri itu tidak hadir atau bukan pimpinan DPR yang menemui kami, maka kami tidak akan masuk.